Petualangan kali ini membawa kami ke sebuah pulau di utara Sulawesi. Bukan merupakan suatu pulau terpencil atau rahasia. Namun, pulau ini menyimpan keindahan alam yang luar biasa. Pulau Sangihe. Pulau ini adalah pulau utama yang termasuk ke dalam Kabupaten Kepulauan Sangihe, kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Filipina. Kami memulai petualangan dengan berlayar dari Pelabuhan Manado ke Pelabuhan Tahuna di Pulau Sangihe. Berjarak kurang lebih 220 km dari kota Manado, pelayaran ke Sangihe memakan waktu kurang lebih 9 jam. Pada keesokan paginya, kami tiba di Tahuna. Kemudian bertolak ke rumah persinggahan. Di sana kami mengambil waktu sejenak untuk istirahat, makan, dan mandi. Dengan waktu yang cukup singkat, kami segera mempersiapkan peralatan dan langsung menuju tujuan pertama kami, yaitu Gunung Au. Gunung Au menjulang dengan ketinggian 1320 meter di atas permukaan laut, merupakan gunung api aktif di Pulau Sangihe yang terkenal dan menjadi salah satu destinasi favorit pendaki lokal. Pos 1 Gunung Au. Kami melakukan pendakian melalui jalur Angges. Pada jalur pendakian ini terdapat 8 pos antara pintu rimba sampai puncaknya. Pendakian kami dimulai pada siang hari dan selama pendakian hujan beberapa kali turun membasahi kami dan jalur pendakian. Setelah lebih dari 7 jam pendakian, kami tiba di pos 8 dan beristirahat di sana. Hari berikutnya, kami melanjutkan pendakian ke puncak Au. Dan Au tidak mengecewakan kami. Au memberikan kami kesempatan untuk menikmati keindahan puncak.
sebentar, kami sangat bersyukur atas kesempatan itu. Kami menghabiskan waktu di Gunung Au selama 3 hari dan 2 malam, kemudian kembali turun untuk melanjutkan perjalanan. Setelah turun dari Au, kami langsung bertolak ke bagian selatan Pulau Sangihe dan memutuskan untuk beristirahat di pelabuhan ikan Dago. Awalnya, kami hanya bermaksud untuk istirahat di pelabuhan tersebut. Namun, mentari bersinar keesokan harinya mengungkap ketenangan dan kedamaian yang kami butuhkan. Mungkin karena kelelahan dengan pelayaran dan pendakian, sehingga kami memerlukan waktu lebih lama menikmati ketenangan di pelabuhan ini. Boleh kak? Oke. Oke. Yo, hello guys. Jadi sekarang tanggal berapa ini teman-teman? Tanggal 22 Maret. Orang OTW air terjun Kadadima. Jadi air terjun Kadadima ini apa nih keunggulan di dalam? Selain air terjun. Ada air terjunnya. Selain dia air terjun ada keunggulan di dalam. Orang boleh ikut terjun. Jadi, orang boleh ikut terjun. Jadi berdasarkan hasil review guys dari Torang Petim, ini air terjun Kadadima lumayan mantap, lumayan bagus. DP view, apalagi kalau mau bikin video-video sinematik, mantap. Dan jalannya guys. Jadi ini ada jembatan sebelum menuju ke Kadadima Waterfall. Wow. Kita masih bertanyakan tampilannya. Nah, jadi maksudnya di untuk yang dia ikan. Pakai ini. Terus kita sih ada bawa tempat dulu. Untuk mencapai air terjun Kadadima, kami melakukan trekking sejauh lebih dari 1 km dari desa Laine. Pagi om, gimana nih? Air terjun ini unik karena merupakan air terjun bertingkat. Alirannya turun melalui beberapa level bebatuan, menghasilkan kolam-kolam alami kecil.
kecil di setiap tingkatannya. Air terjun terletak di lokasi yang cukup tersembunyi, dengan masih dikelilingi oleh vegetasi hijau, udara sejuk, dan lingkungan yang masih asri. Kami pun melanjutkan perjalanan ke Desa Lapango. Batu merah. Dari sana, kami menyewa perahu cepat untuk menyeberang ke Pulau Dakupang. Next. Pulau Dakupang adalah salah satu dari beberapa pulau di bagian selatan Pulau Sangihe. Pulau ini merupakan destinasi wisata yang terkenal dengan spot diving yang indah. Namun, kami ke sana hanya untuk menikmati pantai dan pesisirnya saja. Hamparan pasir putih dengan sentuhan lembut angin dari laut, serta latar suara ombak sangat menenangkan kami. Masih ada air itu? Kami ke soto. Buat soto. Setelah beberapa jam menikmati pulau ini, kami berlayar kembali. Kami pun melanjutkan perjalanan dengan bertolak ke selatan lagi, yaitu ke Puncak Bomba. Puncak ini menawarkan pemandangan alam pulau-pulau kecil serta matahari terbenam. Setelah gelap, kami bertolak kembali ke Tahuna dan menginap di sana. Biar Jo. Pada hari terakhir, kami menghabiskan waktu hanya di sekitar Tahuna, karena pada sore hari kami harus ke pelabuhan untuk menyudahi petualangan ini. Lokasi pertama, kami pergi ke Pantai Angges, pantai alami yang berbatu. Di sana kami menghabiskan waktu dengan bercerita dan bermain. Nah, ini harusnya yang terbaik. Kemudian kami sedikit berkeliling Tahuna dan mampir ke rumah makan Anugrah, atau yang lebih dikenal dengan Mice Tahuna.
sore untuk mencari oleh-oleh khas Sangihe. Sagu. Kalau dari belakang, papan curi. Nanti pagi di rumah. Oh, di rumah. Satu toh. 50 ini. Dengan demikian, kami menghabiskan 5 hari dan 4 malam bertualang di Pulau Sangihe. Banyak cerita yang tidak termuat ke dalam naskah ini, dan masih lebih banyak lagi cerita tentang Sangihe yang belum bisa kami telusuri. Sangihe mungkin hanya pulau kecil, namun ia menyimpan keindahan alam yang luar biasa. Terima kasih Sangihe. Jadi Steve. It's you and me and you and me and me. Halo guys, sampai jumpa dong. Bertemu lagi. Mau pulang. Parah. Tapi katanya Ini dia memang the clueless. Sampai Gimana Pak Sopir, review jalan? Bagus. Bagus? Bagusnya pakai motor. Bagusnya pakai motor. Apa Jul? Mau jalan provinsi. Oke. Kali ini